Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Silviani. Di sini dalam video kali ini saya akan membahas terkait politik gender melalui beberapa pendekatan, yaitu women and development dan juga gender and development. Nah, jadi permasalahan perempuan dan gender ini telah lama menjadi perhatian berbagai kalangan dan saat ini malahan udah menjadi sebuah isu global. Jadi munculnya perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran dari paradigma pembangunan, yang mana awalnya hanya dari pendekatan keamanan dan juga kestabilan, dan saat ini menuju sebuah pendekatan kesejahteraan dan juga keadilan. Dan juga peranan perempuan dalam sebuah pembangunan itu sudah diakui bahwa selama ini banyak sekali yang menganggap bahwa peranan perempuan dalam pembangunan itu sangat rendah. Jadi itulah yang menyebabkan peranan perempuan semakin tertinggal. Dan adapun cara untuk mengatasinya yaitu dengan cara mengintegrasikan peranan perempuan, di mana perempuan itu diletakkan sebagai subjek pembangunan. Jadi di sini peran perempuan dalam pembangunan yaitu memberdayakan potensi yang ada pada dirinya sendiri dan mengaktualisasikan motivasi intelektualnya. Jadi perempuan bukan hanya sekedar menjadi agen tetapi juga menjadi penggerak pembangunan. Nah, program pemberdayaan perempuan dan mengatasi isu gender ini sendiri telah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Itulah tadi ada 3 prosedur pendekatan. Yang pertama ada WID atau Women in Development, yang kedua ada Women and Development, dan juga Gender and Development. Baik, kita memasuki yang pertama, yaitu pendekatan Women and Development atau yang disingkat oleh WID. Jadi ini didasarkan pada teori modernisasi dan feminis liberal yang bertujuan mengintegrasikan peranan wanita dalam proses pembangunan. Jadi pada Women in Development ini menekankan persamaan kesempatan untuk wanita atau dapat dikatakan sebagai liberal perspective of feminism, di mana untuk membentuk sebuah keberadaan wanita dalam proses pembangunan, kebijakan berorientasi wanita itu sangat diperlukan dengan ambisi untuk meningkatkan efisiensi dalam kemajuan pembangunan ekonomi. Nah, pendekatan Women in Development atau peningkatan peran wanita dalam pembangunan berpijak dari 2 sasaran. Yang pertama, itu adanya prinsip egalitarian dan menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan diskriminasi yang dialami oleh perempuan itu sendiri di segala sektor produksi. Kemudian program-program yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan pendekatan WID adalah yang dapat menghasilkan sebuah pendapatan bagi perempuan itu sendiri. Nah, namun pendekatan WID ini dianggap gagal dalam membebaskan perempuan dari diskriminasi dan ketidakadilan. Nah, karena WID ini dianggap gagal, muncullah pendekatan baru yaitu Gender and Development. Adapun kritik dari pendekatan Women in Development ini yaitu WID ini dianggap sebagai sebuah strategi yang lebih fokus atau menekankan pada peranan perempuan dan tidak memandang ataupun malah mengabaikan bagaimana hubungan antara perempuan dan laki-laki. Jadi ketika kita berbicara gender, kita tidak hanya fokus pada hak-hak yang harus didapatkan oleh perempuan, tetapi kita juga harus melihat dari society-nya, baik dari perempuan maupun laki-laki. Dan oleh karena itulah pendekatan ini dianggap gagal. Oke, kita lanjut kepada pendekatan yang kedua, yaitu Women and Development. Jadi pada awalnya Women and Development ini adalah pandangan neo-Marxis yang berpijak pada pandangan feminis yang kuat pada analisis kelas sosial dan eksploitasi di negara dunia ketiga. Nah, Women and Development ini mengasumsikan bahwa perempuan itu sudah berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Nah, Women and Development di sini mengadvokasikan bahwa baik wanita yang bekerja yang dibayar ataupun wanita bekerja yang tidak dibayar itu sama-sama pentingnya ataupun sama kedudukannya untuk proses pembangunan suatu negara. Jadi tidak ada batasan bahwa wanita yang harus berperan dalam pembangunan itu adalah wanita yang mampu aktif dan bekerja
kemudian bisa mendapatkan penghasilan, tetapi juga yang tidak mendapatkan penghasilan juga bisa berperan dalam proses pembangunan. Itulah yang membedakan antara WID dan WAD, di mana WAD ini percaya bahwa di bawah kapitalisme global, penekanan terhadap perempuan itu tidak akan berakhir. Dan di sini lagi-lagi WAD ataupun Women and Development ini gagal dalam menganalisa dalam skala penuh antara patriarki dan subordinasi perempuan. Bagi Women and Development, ini berimplikasi bahwa partisipasi wanita akan semakin baik jika ada perubahan dalam struktur kelembagaan. Kemudian kita masuk ke pendekatan yang ketiga, yaitu Gender and Development. Nah, akar teori dari model Gender and Development adalah feminisme sosialis yang melihat dari sektor produksi dan juga reproduksi sebagai basis penindasan terhadap perempuan. Artinya, di sini penindasan perempuan itu tidak hanya dalam bidang-bidang reproduksi ataupun domestik, tetapi juga dalam bidang-bidang yang produktif atau skala publik. Nah, jadi GAD atau Gender and Development memandang pentingnya partisipasi negara dalam menunjang emansipasi perempuan, dan negara juga memiliki tugas untuk menyediakan jasa sosial yang selama ini disediakan oleh perempuan itu secara individual, seperti perawatan anak dan juga kesehatan bagi perempuan itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan ini ataupun pendekatan Gender and Development itu memperbaiki pendekatan-pendekatan sebelumnya dengan mengakui pentingnya kelas, ras, gender, dan juga pembangunan sebagai masalah yang harus menjadi pusat perhatian. Ini juga menggambarkan bahwa Gender and Development ini tidak hanya fokus kepada perempuan, tetapi juga pada konstruksi sosial gender dan pemberian peranan tertentu terhadap si laki-laki. And Development ini itu menggambarkan bagaimana menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Nah, jadi puncak keberhasilan strategi ketiga ini menghasilkan sebuah kebijakan global yang monumental bagi perjuangan kaum perempuan, yaitu dengan diterimanya secara global konvensi anti segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Jadi untuk kesimpulannya, itu untuk pendekatan WID atau Women and Development itu muncul ketika wanita ataupun perempuan sudah mulai masuk ke ranah publik dan lebih meningkatkan pendidikan perempuan agar nantinya mampu bersaing dengan laki-laki. Kemudian dalam pendekatan WAD, yang kedua itu Women and Development, itu dimana tenaga produksi perempuan itu tergeser dari peran publik menjadi peran domestik akibat dari perlembagaan pemilikan pribadi. Nah, untuk pendekatan yang ketiga, Gender and Development, itu mempunyai peran di dalam masyarakat dan berusaha untuk mengubah paham patriarkis sehingga perempuan juga memiliki akses dan kontrol di bidang politik. Dengan keterlibatan perempuan ini, maka diharapkan kepentingan-kepentingan dari para perempuan itu juga bisa tersalurkan dengan baik, yang bisa dicontohkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang tentu saja tidak akan tidak akan terjadi ketimpangan. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya terkait materi politik gender melalui 3 pendekatan tadi. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau ada salah kata dan kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.